dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang urban legend lagi, dimana urban legend kali ini disebut sebagai The Green Man atau Charlie No Face. Buat kalian yang mau tahu sebenarnya tentang apa sih cerita ini, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Jadi, legenda satu ini sangat terkenal di tahun 1950-an sampai tahun 1960-an di Pennsylvania Barat. Dan urban legend ini bercerita mengenai seorang laki-laki bernama Charlie yang memiliki wajah dengan cacat, jadi wajahnya tuh tidak sempurna, tidak rata, makanya disebutlah dengan sebutan Charlie No Face. Dan ada juga yang bilang nih bahwa hantu ini atau Charlie No Face ini memancarkan warna hijau dari tubuhnya, berubah menjadi hijau, makanya juga dijuluki sebagai The Green Man. Paham ya sampai sini ya? Nih, menurut legenda yang beredar pada saat itu, makhluk ini sering sekali menjelajah jalanan sepi di malam hari, menakuti bahkan mengejar orang-orang yang lewat atau berada di dekatnya ketika dia tengah menjelajahi jalanan. Katanya juga tempat biasanya dia menampakkan diri adalah Piney Fork Tunnel yang merupakan sebuah terowongan yang tidak lagi digunakan di Hillville. Nih, ada beberapa mitos juga yang beredar di sana. Katanya jika orang bertemu nih pada malam hari, mereka lewat di jalan, dan ketika mereka di jalan itu mereka bertemu atau melihat atau bahkan berpapasan dengan sosok ini, maka orang itu disarankan untuk menginjak pedal sekencang-kencangnya, sengebut-ngebutnya kasarnya gitu loh. Jadi si Charlie ini tidak berhasil mengganggu mereka. Karena katanya Charlie ini akan dengan gampang mematikan mesin kendaraan orang-orang yang akan diganggunya hanya menggunakan tangannya saja. Iya, si Charlie ini hanya akan memegang sepeda motor, memegang mobil atau apapun yang dikendarai oleh orang-orang yang menjadi targetnya, dan mesin kendaraan itu akan mati seketika. Katanya kayak gitu. Nih, tadi kan katanya ada yang bilang bahwa si Charlie ini selalu menampakkan diri di terowongan yang di Piney Fork Tunnel itu kan. Nah, katanya nggak cuma di situ aja nih. Charlie tidak hanya mengganggu, mengejar, atau menakut-nakuti orang-orang di terowongan itu saja. Dia juga sering sekali meneror orang di Sword Park atau North Hills dan juga jalur pedesaan di sekitar Washington. Nih ya, tapi apa kalian tahu walaupun pembukaan cerita aku tadi berkisah tentang Charlie No Face dan The Green Man adalah sosok yang terlihat atau terdengar sangat menyeramkan, faktanya Charlie No Face ini bukanlah hantu atau sosok fiktif yang digambarkan orang-orang. Dan Charlie ini merupakan sosok manusia biasa seperti kita yang mengalami cacat pada tubuhnya dan menyebabkan dia kurang sempurna dan terlihat menyeramkan. Nah, kita masuk nih ke asal-usul The Green Man atau Charlie No Face. Jadi, aku akan menceritakan ya sedikit tentang asal-usul julukan The Green Man dan sebenarnya siapa sih pria di balik kisah menyeramkan ini, ya kan? Jadi, sebenarnya pria ini bernama lengkap Raymond Robinson, yang dimana pada saat dia berumur 9-10 tahun mengalami kejadian yang sangat naas, kecelakaan fatal yang merusak hidupnya dan tubuhnya. Raymond adalah seorang anak laki-laki yang lahir normal pada tanggal 29 Oktober 2010 di Beaver, Pennsylvania. Bertahun-tahun dia tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang seperti kebanyakan orang-orang di sana, tapi kejadian mengerikan menimpanya pada tahun 19 Juni 1919. Tepatnya katanya umur dia masih 8 tahun ya. Sorry, aku tadi salah, 9-10 tahun, sorry. Umurnya masih 8 tahun waktu kejadian ini, dimana
Pada saat itu, Raymond ini naik nih ke atas pohon ya kan, untuk melihat sarang burung. Biasalah kan kalau anak-anak ngelihat ada sarang burung di atas pohon kan kayak penasaran, pengen lihat ada burungnya nggak di dalam, atau ada anak-anaknya yang lucu. Aku aja kadang tuh suka penasaran loh kalau ngelihat sarang burung ya kan. Nah, tapi di pohon itu tidak hanya ada sarang burung saja, tapi sarang burung itu berada di atas kawat troli gitu loh. Aku juga kurang ngerti bentuknya gimana. Kalau nanti aku dapat gambar bentukan contoh kawat troli, aku taruh di sini ya. Nah, sementara yang tidak Raymond ketahui adalah ternyata di dekat pohon yang dia panjat itu ada sebuah tiang listrik dengan kekuatan bertenaga tinggi. Jadi aliran listrik di tiang itu tuh sangat-sangat tinggi gitu loh. Nah, saat Raymond fokus untuk naik ke atas menuju sarang burung yang ingin dia ambil, Raymond pun tidak menyadari bahwa dia dalam keadaan yang sangat membahayakan. Ketika dia ingin menggapai sarang burung itu, Raymond pun kesetrum dengan aliran yang sangat tinggi dari tiang listrik tadi, dan dia pun jatuh ke bawah dengan penampakan yang sangat mengerikan, yaitu wajahnya terbakar aliran listrik. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, karena insiden mengerikan itu, Raymond yang dibawa ke rumah sakit pun harus mendengarkan sesuatu yang tidak akan pernah dibayangkan semua orang sih. Raymond harus menderita sesuatu yang sangat mengerikan. Dia tidak dapat lagi menggunakan matanya, hidungnya, bahkan lengan kanannya. Pada saat itu, dokter yang menangani Raymond katanya sudah menyerah dan angkat tangan. Dia sudah putus asa dengan keadaan Raymond dan hampir saja mengatakan bahwa sebenarnya dalam keadaan Raymond seperti ini sangat kecil sekali kemungkinan Raymond dapat bertahan dan hidup, ya kan? Tapi Raymond kecil pun berhasil berjuang. Dia tidak putus asa dan mampu bangkit dari keterpurukannya. Walaupun berbagai macam organ tubuh ataupun fisik di luarnya sudah rusak, Raymond masih dapat mendengar dan melihat sekitar, walaupun dia tidak lagi sempurna seperti sebelumnya. Nih, karena kondisinya berangsur-angsur membaik ya kan, tapi tetap aja kan kondisi fisiknya Raymond ini cacat permanen di luar. Nah, karena kejadian itu, karena apa yang dialaminya ini sangat memalukan untuk dirinya dan membuat Raymond ini insecure ya kalau bahasa sekarang, Raymond pun memutuskan tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali pada malam hari. Jadi pada siang sampai malam dia akan berada di rumahnya dan menjahit kayak bahan-bahan dari kulit itu loh, kayak ikat pinggang, topi, segala macam bersama saudara-saudaranya, dan nanti hasil jahitannya itu akan dijual. Maksudnya aku ngedengar ceritanya aja, orang yang kalau memang ini benar kisahnya ya, pernah terjadi misalnya orang yang punya keterbatasan yang sangat amat minim aja, dia masih bisa berusaha membuat sesuatu karya dan menghasilkan gitu loh ya. Jadi tolong kita yang masih sempurna fisiknya semangat ya, semangat, oke? Jangan lemes, jangan letoy, jangan menyerah, semangat. Ngomong-ngomong aku lupa bilang bahwa Raymond ini tinggal di Coppell, Pennsylvania ya. Nah, dan sekedar tambahin informasi aja, sebelum Raymond ini mendapatkan musibah yang dia kesetrum karena mengambil sarang burung ini, ternyata ada seorang anak juga nih berusia 12 tahun yang bernama Robert Little yang pernah mengalami kejadian serupa. Tapi sayangnya Robert tidak mampu bertahan hidup seperti Raymond dan meninggal dunia akibat sengatan dari listrik bertenaga tinggi itu. Nah, karena keadaan fisiknya yang tidak sempurna dan menyeramkan menurut Raymond ya, Raymond ini pun tidak berani kan, seperti yang aku bilang tadi, keluar dari pagi sampai malam nih. Dia tuh baru keluar rumah malam hari, kayak sekitaran ya malam lah, yang jam 9, 10 ke atas, yang orang-orang tidak terlalu ramai lalu lalang di sekitar jalan gitu loh. Karena Raymond ini tidak mau penampilannya itu menakut-nakuti orang dan dianggap orang sebagai gangguan gitu kan. Nah, tapi ada nih katanya seseorang yang melihat Raymond
melintas di jalan, berjalan kaki. Nah, dari orang inilah legenda dari mulut ke mulut ini tercuat bahwa di tempat mereka di Pennsylvania ada makhluk menyeramkan yang dijuluki Charlie No Face. Padahal sebenarnya nama dia Raymond kan, tapi dikasih julukan sama orang-orang sana Charlie No Face. Sementara tadi kan aku bilang katanya yang aku cerita di awal sekali, orang-orang bersaksi bahwa Charlie No Face atau si Raymond ini bisa memancarkan warna hijau dari tubuhnya, makanya dijuluki The Green Man ya kan. Nah, ini nih ada penjelasan secara logikanya. Jadi ternyata kenapa nih si Raymond ini waktu jalan terlihat bahwa tubuhnya memancarkan sinar berwarna hijau? Katanya itu tuh karena ketika si Raymond lewat, ada mobil yang datang dan menyorot lampu mobil ke badannya kan. Nah, sorotan lampu tembak mobil itulah yang menyebabkan pantulannya terlihat sama orang-orang itu berwarna hijau, katanya seperti itu. Terus kan katanya wajahnya si Raymond ini atau Charlie No Face ini kan bersinar juga kan, ikut bersinar di malam hari. Nah, itu katanya karena Raymond ini selalu memakai pelembab atau patrium jelly gitu loh untuk wajahnya, karena kan habis kena luka bakar kan. Nah, itu yang menyebabkan waktu disorot lampu mobil, lampu motor, wajahnya juga ikutan bersinar gitu loh. Jadi kayak glowing tapi bersinar banget gitu tuh. Ya kan? Aku berarti patrium jelly itu udah lama banget ya dipakai ya, sampai kalau memang legenda ini benar tahun 1919 ya kan udah pakai patrium jelly loh. Nih, cuman sampai situ aja penjelasan tentang siapa sebenarnya The Green Man, siapa sebenarnya Charlie No Face, dan ternyata itu adalah laki-laki yang bernama Raymond yang mendapatkan musibah yang menyebabkan fisiknya menjadi kekurangan, dan karena dia nggak berani keluar, dia jadi keluar malam hari, orang yang ngelihatnya jadi dia menyeramkan gitu kan. Nah, karena kenapa nih nggak banyak cerita tentang si Raymond ini, karena memang dia balik lagi, dia suka menyendiri kan, dan dia suka keluar pun pas orang nggak ada di jalan, sepi gitu loh. Nah, sampai ini hingga akhir hayatnya, Raymond menghabiskan sisa hidupnya di panti jombo Beaver Country dan meninggal dunia pada 11 Juni tahun 1985, tepat pada usianya yang ke-74 tahun. Ya karena sebab-sebab alamiah lah, sakit, udah faktor umur juga ya kan. Tapi meskipun yang menjadi orangnya nih si Raymond yang dijuluki sebagai Charlie No Face, The Green Man dan segala macam sudah meninggal dunia lama banget, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi legenda tentang dia, tentang Charlie No Face, tentang The Green Man masih ada, bahkan masih suka terdengar sampai sekarang. Menurut kalian gimana tentang legenda satu ini? Legenda satu ini bukan hantu, bukan makhluk tak kasat mata seperti biasanya, tapi memang katanya seorang manusia. Menurut kalian gimana tentang legenda satu ini? Komen-komen di bawah ya. Kalian percaya nggak sih tentang cerita Green Man atau Charlie No Face atau latar belakang dari Raymond sendiri? Langsung aja komen-komen di bawah. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah juga untuk video dan ide-ide serta saran-saran untuk video-video aku. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.